Halo, selamat siang, sore, ataupun malam. Shalom untuk Pak Agus selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman dasar. Izinkan saya melakukan demo aplikasi operator warnet atau project operator warnet. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri saya dan tim saya, dimulai dari saya sendiri, Andrew Edentrio Sandriawan dengan NIM B2 2023 1006. Salam, selamat malam Bapak Agus Haryanto. Selaku dosen mata kuliah pemrograman dasar, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Michael Surya Gunawan dari Prodi TI semester 3 dengan NIM B2 2023 1023. Saya Nathanael di sini. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Wijahyanto, NIM B2 2023 1007. Baik, sekarang kita bisa lanjut ke video demonya. Tampilan awal dari operator billing warnet ini ya, terdapat 4 tab, yakni tambah user, update user, hapus user, dan cari user. Pada tambah user kita bisa menambahkan user seperti namanya. Saya akan mengisi username dengan nama Andri. Kemudian saya beri password 123. User sudah berhasil ditambahkan. Mari kita cek pada MySQL apakah sudah ditambahkan. Ya, user sudah berhasil ditambahkan dan sudah masuk ke database. Selanjutnya kita akan melakukan update pada password user. Pada tab update user kita bisa mengisikan nama user yakni Andri, lalu mengganti password 346. Mari kita lakukan update. User berhasil diupdate. Mari kita lihat pada MySQL atau pada database. Ya, password sudah berhasil diganti. Ataupun password di sini, apakah akan muncul sebuah error atau apa? Ya, yang terjadi adalah muncul sebuah message box atau warning. Selanjutnya pada tab update user, ya sama, akan muncul warning atau warning box. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Baik, saya Nathanael di sini. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Indru. Ini saya bertugas atau mempunyai tugas sebagai operator di aplikasi billing warnet ini. Jadi saya akan mendemokan bagaimana saya sebagai seorang operator. Mungkin di menit sebelumnya sudah dijelaskan beberapa oleh Mas Andrew, oleh saudara Andrew. Cuman saya ingin menambahkan beberapa, atau saya menjelaskan ulang apa yang telah kita buat, kelompok kami buat. Oke, di sini ada tampilan seperti ini. Ada tambah user, update user, hapus user, cari user. Dimana tampilan ini juga adalah tampilan yang mana sebuah operator atau sebuah pemilik usaha warnet itu menambahkan user, akun user lebih tepatnya. Oke, jadi kita mulai dari tambahkan user. Jika tambahkan user ini kita tidak memasukkan user dan password, atau dua-duanya kita tidak masukkan, kita akan mendapatkan sebuah message box itu seperti ini. Jadi username dan password itu harus terisi sama seperti yang lainnya.
di update user juga sama, dihapus user juga sama, di cari user juga sama. Oke. Terus saya juga ingin menambahkan, saya akan menambahkan satu ID user. Coba kita namai Idris. Passwordnya coba Idris 123. Kita tambahkan, akan muncul message box seperti ini, user ditambahkan. Setelah itu update user itu bagaimana kita mengganti username user sebelumnya, misalnya Idris nanti diganti nama Idris 02 atau seterusnya, atau mau mengganti namanya juga boleh, dan bisa mengganti passwordnya, new password. Coba kita cari dulu tadi Idris. Kita cari user. Ini maaf ya, kepencet 2 kali, maka hasilnya juga 2. Tadi double klik. Nah, ini sudah keluar ID 1 2 ini. Tadi ke klik double, username-nya Idris, passwordnya Idris 123, start time dan end time. Start time and time itu, start itu di kapan sebuah user itu memulai aktivitasnya di warnet, seperti login di PC warnet itu nanti waktunya akan mulai di start time, itu akan terhitung di end time. End time itu bagai user mengakhiri dia beraktivitas di PC tersebut, nanti juga akan tertera. Nah, ini billing awal ini total berapa waktu yang di waktu itu nanti akan berubah menjadi uang. Nah, berapa sih yang harus user bayarkan untuk waktu itu? Oke, terus kita coba update user nih. Tadi username-nya namanya Idris. Maaf, itu bukan update user, lebih ke update passwordnya untuk si usernya. New password misalnya tadi Idris 123, kita ganti Idris 234. Kita update, user diupdate, artinya password usernya telah diupdate. Oke, kita coba cari dulu Idris, cari. Sudah keluar password yang baru. Tadi yang passwordnya Idris 123 menjadi 234, sama. Start time and time masih 0 karena belum si user belum melakukan aktivitas di PC warnet, salah satu PC warnet, jadi tidak keluar. Bagaimana dengan hapus user? Hapus user ini lebih tepatnya untuk menghapus seluruh data user dari username-nya, passwordnya, start time and time, terus billing. Coba kita hapus ya, username tadi kan Idris, kita hapus user dihapus. Kita coba cari user Idris, kita cari user, tidak diketemukan. Memang di sini tertera masih tampil, tapi user tidak diketemukan. Artinya emang user itu sudah dihapus karena tadi kita melakukan penghapusan pada akun atau username dari pelanggan kita. Oke, terus gimana ke MySQL nya? Kita buka dulu. Oke, ini udah kita buka. Oke, kita coba refresh dulu. Ini sudah saya buatkan sebuah database di warnet database ya. Coba kita tambahkan user namanya, kita ganti lagi, misalnya Anton 23, terus passwordnya kita kasih Anton 123. Oke, kita tambahkan user telah tambahkan. Coba kita lihat dulu
eh, sebentar. Oh, saya salah. Nah, kita ke user. Nah, di user ini sudah ditambahkan sebuah database sebuah data yang berisi username-nya Anton23 dengan passwordnya. Oke, terus kita coba cari, tentu sudah ada ya di sini. Coba Anton23 kita cari, sudah tertera di sini ID-nya 3, sama di MySQL-nya juga sama 3. Terus coba kita update user Anton23 dengan password yang beda, Anton542. Coba kita update. Oke, di sini masih tertera, belum saya refresh. Setelah saya refresh, password juga berubah. Setelah itu coba kita hapus usernya ya guys. Hapus usernya Anton23, kita hapus. User telah dihapus. Kita coba refresh dan tidak ada lagi data dari sebuah user itu. Jadi begitu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin saya juga ingin menjelaskan sedikit tambahan. Untuk warnanya sendiri, mengapa kita memilih warna biru muda seperti telur asin atau telur bebek ya lebih tepatnya, itu agar mempermudah penglihatan kita. Mungkin biar tidak jenuh kan, kalau warnanya putih terus juga jenuh, kalau warnanya hitam terlalu gelap. Biar seperti ini, biar tidak jenuh, lebih berwarna mungkin ya. Mengapa juga kita tambahkan warna kuning pada kolom cari usernya atau user search, biar kita tahu, jadi kayak lebih detail gitu loh. Oh, Anton gini warnanya kuning, seret, biar tidak kalau putih gitu kan, karena kalau putih itu nanti kayak penglihatan kita nanti nggak bisa lurus gitu, kayak ya kita tambah warna kuning biar kelihatan, kita bisa lihatnya langsung lurus gitu, biar tahu gitu, biar kayak ada garisnya ya, gitu. Nah, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa disambung oleh saudara Michael atau saudara Andri. Terima kasih. Baik, nama saya Michael Surya Gunawan, dan di sini saya mendapatkan bagian yaitu membuat sebuah user wallet, di mana sebuah user untuk bisa login atau masuk pada sebuah billing yang akan dijalankan nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya pada user warnet ini. Ya, pada user warnet di sini saya mengerjakan coding pada koneksi ke database MySQL. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kode untuk bisa mengoneksikan database ke MySQL ini, dan saya akan mencoba untuk menjalankan database yang saya buat di sini ya.
di sini saya sudah membuat database pada warnet DB untuk user yang akan kita jalankan nanti. Nah, di sini saya sudah membuat user. Jadi pada user tersebut sudah ditambahkan ada 2. Di sini sudah ditambahkan 2 dari operator sistem pada sebelumnya. Ya, karena di sini sudah ada 2, jadi kita bisa langsung mencobanya satu-satu. Contohnya pada aplikasi berikut ya. Ini saya coba apakah dia bisa atau gagal ya. Coba saya login, ini pakai nama saya sendiri ya. Coba saya pertama yang 1 2 3 login. Nah, di sini terdapat tulisan jika login sukses, berarti passwordnya dan username yang dimasukkan di sini berhasil dan sama ya. Lalu kita coba yang kedua, yang itu passwordnya cuma 1. Nah, sama di sini loginnya juga sukses. Maaf, ini kepencet. Nah, di sini terdapat tulisan login sukses ya. Ini seputar cara kita memasukkan login ke dalam user yang sudah kita buat. Nah, untuk stop time juga sama. Untuk yang pertama tadi 1 2 3 kita stop time. Nah, di sini kita stop, nanti pada operator yang dijalankan dia akan berhenti dan dia akan mendapatkan hasil sebuah billing yang sudah ditetapkan berapa jamnya itu. Nah, nanti juga ada waktu yang sudah tertera di mana waktu berhentinya dan harga yang ditetapkan tersebut. Begitu. Lalu di sini saya juga membuat sebuah entry file-nya juga di sini. Bisa dilihat di sini saya membuat sebuah entry file-nya, message box begitu. Seperti tadi yang login sukses. Nah, jika gagal, dia akan memunculkan message box yang seperti ini. Misalnya Michael 122 login. Nah, ini jika username atau passwordnya salah, dia akan muncul warning atau sebuah message box yang berupa warning yang akan memunculkan perkataan yang seperti ini. Lalu di sini, maaf ini agak nge-lag. Nah, di sini saya juga membuat yaitu sebuah penambahan warna pada antarmuka ya. Jadi di sini saya menambahkan sebuah warna pada antarmuka ya. Nah, warna pada antarmuka ini saya tambahkan pada di sini. Nah, ini kenapa saya bikin otomatis, karena di sini saya memakai
eh, saya memakai sebuah sistem otomatis yang dia setelah muncul langsung berwarna hijau. Kalau saya buat manual itu kesannya seperti terlalu banyak, apa ya, kalau dia dibuat manual terlalu banyak aktivitas di dalam aplikasi yang harus diganti warna ini itu. Ya sebenarnya itu selera ya, orang-orang kan beda-beda begitu. Ini saya bikin otomatis biar kayak billing warnet pada umumnya begitu ya, yang sudah ada warnanya. Di sini saya kasih warna hijau. Nah, sini saya pakai warna hijau. Ini warnanya. Terus ini juga, ini sudah full hijau semuanya. Pada teks ini tetap berwarna hitam. Ini tidak saya beri warna karena jika saya ubah menjadi warna lain nanti terlalu ramai, jadi saya cuma ganti warna background, lalu tombol pada pinggirnya ini, button ini pada pinggir gitu, label sama entry-nya juga itu saya kasih hijau-hijau dikit, walaupun ini enggak terlalu kelihatan karena kecil ya. Jadi ya ini yang saya hasilkan setelah saya ganti backgroundnya, ya jadinya seperti ini. Memang ini tidak terlalu kelihatan ya, hijau pada label dan entry-nya ini tidak kelihatan ya, tapi sebenarnya itu ada warna hijaunya teman-teman, begitu ya. Itu saja dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Michael, yaitu tentang pada sistem pengaplikasian pada user billing warnet. Nah, di sini saya mendapat bagian yaitu mengerjakan coding pada bagian bottom, landing disebut, penambahan icon, penyesuaian ukuran antarmuka. Baik, langsung kita jelaskan saja gambaran ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel untuk user, ini bisa dicek. Nah, di sini untuk yang pertama, fungsi dari icon billing ini atau yang buat bikin icon logo pada tampilan seperti tabel berikut. Nah, seperti ini ikonnya pada user. Nah, fungsi tersebut sebagai icon jendela dengan menambahkan sini ketika aplikasi dijalankan, jendela aplikasi akan menampilkan icon yang ditentukan memberikan tampilan yang lebih profesional dan personal, seperti ini ya contohnya. Nah, di sini untuk di sini saya untuk bottomnya ini fungsinya ini biasanya berisi logika untuk memverifikasi kredensial pengguna seperti username dan password, dan mungkin melanjutkan ke tampilan berikutnya jika login berhasil. Ini untuk login ya, buat teman-teman login. Nah, di sini untuk button stop time, fungsinya ini mungkin digunakan untuk menghentikan perhitungan waktu seperti dalam aplikasi timer atau stopwatch. Untuk selanjutnya kita bisa langsung execute warning ya. Di sini saya sudah mengisi
Ini satu passwordnya dengan 123. Coba kita jika terdapat warning atau masalah pada login ini, biasanya dia akan memunculkan notifikasi seperti ini. Kita coba ya. 122. Username atau password salah karena di sini seharusnya 123 bukan 122. Nah, jadi seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Baik, sekian video demo yang sudah kami lakukan. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.